Puji Tuhan, shalom. Apa kabar semuanya? Baik-baik? Atau luar biasa? Luar biasa. Kalau luar biasa bisa maju ke depan ya. Coba kosongkan yang di belakang, kita maju supaya kita lebih dekat ya. Lebih dekat ya. Memang ada namanya bangku keramat, biasa di situ gak mau pindah gitu. Nah sekarang mulai move ke depan. Nah saya ingin berbagi sesuatu yang bagi saya ini sesuatu yang sangat penting. Jangan takut, saya nggak pernah gigit. Untuk musim Tuhan di Indonesia. Kalau kita mendengar kata doa, biasanya orang langsung menjadi boring. I am not interested. Ya. Dari dulu juga kita doa, emang kita di rumah gak doa? Nah saya mau singkapkan mengenai rahasia daripada doa itu apa. Kalau seorang yang mengaku Kristen, tapi tidak berhasil, tidak mengetahui, tidak mau tahu masalah the secretness mengenai doa ini, rasanya dia gak akan mengalami terobosan. Dia pasti flat aja dan merasa puas dengan apa yang ada. Jadi doa itu bukan kewajiban, tetapi doa itu adalah merupakan suatu senjata. Kita menang dalam hal itu, menang dalam banyak hal. Nah Bapak Ibu sekalian, saya dalam 2 minggu ini saya pergi ke beberapa kota. Jadi puji Tuhan saya diberi kekuatan ekstra dari Tuhan, padahal dulu tuh saya penyakitan. Ya, dulu ini saya anak nakal, jadi kalau balapan motor juga saya cabut rem, dan kalau balapan motor dari puncak gunung ke bawah, cabut remnya. Kalau saya berantem pengennya bunuh orang aja gitu. Ya, karena saya pengen mati jadi pahlawan gitu. Jadi pernah 2 kali saya geger otak, tidak dirawat di rumah sakit. Jadi seringkali kalau kecapean saya pingsan. Jangan jauh-jauh dari Bandung ke Tasik pasti saya pingsan. Gak tahan, gelap dan pingsan ya 3 hari gitu. Muntah-muntah. Orang tua saya gak tahu. Sehingga saya bertumbuh menjadi orang yang lemah. Dipikir gak bakalan panjang umur. Tapi sekarang saya ada di sini semua anugerah. Amin. Padahal kemarin baru pulang dari Papua. Transit 3 kali, perjalanan lebih panjang daripada ke Arab. Ya. Sebelum ke Papua, saya baru pulang dari Aceh. Ya, dari Aceh Singkil ke Tobelo. Tobelo di mana? Dekat Garut sana, di Halmahera Utara. Lalu saya ke Papua, dari Papua saya ke Tasikmalaya. Orang tadi telepon, Bapak masih di Papua kah? Bukan, di sebelahnya, di Tasikmalaya. Jadi saya udah lewat perjalanan udara, darat, laut, karena kita bikin suatu konferensi di Pulau Mansinam di Manokwari, di mana ratusan para pemimpin di situ. Kita bikin konferensi doa setanah Papua yang dihadiri oleh pejabat-pejabat pemerintah juga di sana. Nah, di dalam setiap kota yang saya kunjungi, saya selalu berdoa. I don't mind, I don't care berapa orang yang hadir. Karena Tuhan sebenarnya cari seseorang kok. Aku mencari seseorang di tengah-tengahmu, orang yang hendak mendirikan tembok dan mempertahankan negeri di hadapanku. Kalau tidak kumusnahkan negeri itu. Yeskiel 22 ayat 30. Jadi somebody ini sangat penting sekali di hadapan Tuhan. Jadi saya punya satu prinsip. Kalau I step in,
saya melangkah ke satu kota, I speak blessing ke kota itu. Meskipun gak ada acara, saya bisa pulang dengan sejahtera. Saya berdiri di depan Bapak Ibu sekalian, hasil doa Bapak Ibu sekalian. Hasil doa mama saya. Di Indonesia mana sih penggerak doa cowok? Gak banyak. Perempuan yang pinter cengeng itu kan. Apa-apa meneteskan air mata. Saya ini mengalami satu proses yang panjang. Dulu ketika saya remaja, saya bersyukur tuh, saya lihat remaja begitu banyak di sebelah. One day saya pengen ngajarin doa juga, share hidup mengenai doa ke mereka supaya terimpartasi. Kalau dicekokin firman terus juga mereka udah ngerti sih sebetulnya. Nah, bagaimana praktikal sesuatu yang dipraktekkan gitu kan. Itu perlu juga ya, sedari kecil. Nah, ketika saya remaja, mama saya setelah bertobat, dia jadi pendoa syafaat. Dia kalau berdoa tuh ekstrimnya minta ampun. Kami ini backgroundnya dari gereja Protestan. Yang gak seneng yang ekstrim-ekstrim lah gitu. Tapi mama saya waktu itu ketika mulai lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, dia jadi pendoa syafaat. Sebelumnya mama saya juga pernah mau bunuh diri, minum obat tidur 1 toples, dan dia udah mati sebetulnya. Anak-anaknya berdoa, Tuhan kami gak mau mama mati, kembalikan. Mama saya udah ke sorga, sampai lihat ada pemuda siapa, ternyata anaknya yang keguguran gitu kan. Dia bisa melihat gitu cerita mengenai suasana sorga. Lalu ketika kata dokter dia tidak akan panjang usianya karena racunnya sudah kemana-mana. Tapi Tuhan menjawab doa anak-anaknya, dia hidup lagi. Dia lagi usia 40 tahun waktu itu. Dan dia hidup lagi dan dia menerima anugerah dari Tuhan hidup 40 tahun lagi. Dan dia dipanggil Tuhan ketika dia tinggal di Belanda. Dan meninggalnya juga indah sekali. Dia baca firman Tuhan lalu dia nyanyi, oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sambil baca firman Tuhan, setelah itu dia gak ada. Tapi saya masih ingat ketika dia berdoa. Dia kalau berdoa tuh pakai bahasa Belanda. Di pinggir ranjang, dia berdoa seringkali dia tersungkur di pinggir ranjang. Berjam-jam. Dia selalu berdoa, Tuhan pakai anak-anakku, karena anak-anaknya berandalan semua. Dia juga sering sebut, pakai anakku Daniel Tuhan, kalau tidak aku mati. Ketika saya masuk ke kamarnya, dia nyebut nama saya. Pakai anakku Daniel Tuhan, kalau tidak biarkan aku mati. Ketika saya dengar itu, apa langsung saya melihat surga? Apakah langsung Tuhan Yesus datang dengan kemilaunya, gemerlapan? Saya ngomong apa? Dasar cengeng. Gue paling sebel ngelihat orang kayak gitu. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Amin. Mungkin di antara cowok semua di Indonesia saya yang paling cengeng. Saya pergi ke Tasik saya bisa nangis. Saya pergi ke Papua saya bisa nangis. Saya pergi ke suatu kota saya bisa nangis. Kita tahun 2000 waktu itu di Tasikmalaya juga kumpul. Di mana? Gereja GKI, Kaimtong kalau nggak salah.
Kita kumpul semua pendeta-pendeta. Ketika waktu itu gereja pada dibakarin. Saya menangis waktu itu karena saya dapat sesuatu dari Tuhan mengenai Tasikmalaya. Nah, apa sih sebetulnya doa itu? Coba sebelum saya masuk itu saya ingin lihat kita foto-foto slide di mana dalam 2 minggu ini saja. Saya pergi ke Aceh, Tobelo, plus lagi Papua dan sebagainya. Pokoknya ada cerita lah, semuanya ada cerita di setiap kota. Next, Aceh, Singkil, 11 gereja dibakar. Saya pikir udah biasa. Kami bantu, ini gereja-gereja yang dibakar. Saya pikir ya dibakar ada di mana-mana. Nah, tapi ketika saya pergi ke sana, saya bukan ingin jadi pahlawan, tapi saya kalau ke sana saya bisa menangis dengan mereka gitu. Kalau dari jauh, katanya, cenah, cek si eta. Tapi kalau ke sana saya bisa menderita bersama-sama gitu. Wah, di situ saya hancur hati. Ini orang Batak Pakpak. Gereja ini didirikan tahun 1941. Mendadak dihancurkan seperti ini. Next. Jadi mereka ngebangun tenda di pinggir gerejanya. Dibongkar lagi. Pindah ke hutan. Seperti ini. Oke lah teduh begini, ini rusak begini. Atapnya aja udah gak ada, terpalnya udah pada terbang. Saya hanya berapa menit, mungkin 15 menit di satu gereja. Apa yang saya rasakan? Ribuan nyamuk gigit saya. Sampai sekarang nih perih-perih, karena nyamuknya itu nyamuk hutan. Bayangkan anak sekolah minggu 1,5 jam ada di situ. Pak. Waduh. Saya di situ rasakan Tuhan, kita ini terlalu nyaman. We are so blessed. Kita ini sangat diberkati, benar-benar. Ada 10 biji aja nyamuk di gereja kita, pasti kita gak mau ke gereja lagi. Bukan di sini, maksudnya yang di sono. Kita udah masuk kepada zona nyaman lagi gitu. Sementara saudara-saudara kita 18.000 orang ada begini. Next. Nih, di tengah hutan kursinya begini. Ini berpelayanan gereja ya. Next. Saya nyanyi dengan mereka, nyanyi Kidung Agung. Mereka menangis, saya ikut menangis. Kata saya beli autan sebanyak-banyaknya. Saya gak bisa dirikan gereja. Tapi sementara kalian jangan sampai digigitin nyamuk aja. Beli terpal kata saya. Saya datang ke sini cuma punya uang untuk tiket doang. Tapi begitu saya ngomong. Bisa ada satu teman saya, teman SMP saya. Dari Bandung. Dia manajer bank di CIMB. Dan kamu ada di mana sih? Gue lagi di Aceh Singkil, lu tahu nggak? Oh, di mana itu? Lu mesti cerita panjang. Udahlah, gue nggak bisa cerita panjang. Gue lagi kasihan bener. Gereja mereka terbakar dan mereka digigitin nyamuk. Oh, kasihan ya. Perlu apa Dan? Gue perlu autan. Gue perlu terpal sebanyak-banyaknya. Itu dia ngomong begini. Gua tuh semalam baru komsel. Terus gua lagi nanya Tuhan, what should I give? Karena gua lagi mau pensiun dan gua dapat banyak nih uang. Kata saya, mau gak beliin autan? Ya mau, jangan autan, terpalnya juga gua mau. Di situ WhatsApp itu, saya baca WhatsApp, saya menangis. God, you are so good. You are so good.
Sambil baca WhatsApp itu saya nangis. Apa yang saya ucapkan jadi saya tidak berhutang sama mereka. Langsung saya balik. Beli autan sebanyak-banyaknya dari Medan. Terus saya pergi ke Tobelo. Di mana Tobelo? Halmahera Utara. Sebelum peristiwa Ambon, ini di sini dulu percikannya. Ini kuburan, kalau digedein itu disebut martir jemaat. Lagi ibadah ditembakin semua. Lagi naik perahu waktu itu ditembakin semua. Kolam ini dulu penuh mayat orang-orang Kristen. Ini gereja yang diruntuhkan. Wow. Saya di Aceh Singkil baru aja saya nangis-nangis. Kata saya bangkit, gereja bangkit. Usahakan kesejahteraan kota, jangan terpecah-pecah. Ayo unity, bersatu. Kita berdoa, menangis di hadapan Tuhan semalam itu. Lalu besoknya apa? Ada berita bahwa Gubernur Nangro Aceh Darussalam datang meninjau lokasi. Mau memutihkan gereja-gereja di sana. Izin gereja di sana. Wow. Mereka katakan, wah kok doa kita manjur ya? Baru tahu ya. Baru tahu. Nah di Tobelo ini, saya kembali ke Tobelo. Kita punya gerakan namanya My Home Tobelo. Setelah mengunjungi ini, next. Apa yang terjadi? Kita bangun menara doa 24 jam, di situ diresmikan oleh bupati. Ini yang muslim nyanyi lagu-lagu rohani. Lagu Kidung Agung. Terus nyanyi lagi, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ini sama kur gereja, lihat. Dulu orang Kristen dibunuhin. Sekarang ada benih-benih Ismail datang. Tempat prostitusi di sana sedang diobahkan, itu TPI namanya, di daerah TPI. Diadopsi oleh gereja setempat. Dan itu para pelacur sudah bertobat semua. Wow. Ini something yang buat saya, Tuhan terima kasih aku sudah ke sana, aku sudah ke sini. Secara jasmani sih capek. Bahasa Perancisnya naon untungna. Bapak Ibu sekalian, ketika kita memberi diri kita, Tuhan akan beri sesuatu. Amin. Jangan pernah rugi melayani Tuhan. Jangan pernah rugi berdoa untuk orang lain. Next, mana? Nih, gerakan kita My Home dibuka oleh bupati. Bupati yang meresmikan itu ketua sinode Gemih namanya. Ini pesta, kata saya ini pesta menara doa, tapi dihadiri oleh muslim-muslim. Bahkan muslimnya nyanyi kur. Apa yang terjadi? Musim baru sudah datang. Tuhan gak berbuat sesuatu karena kita udah pengalaman. Tuhan akan beri satu pengalaman-pengalaman yang baru dalam kehidupan kita. Masih ada gak ini? Gak ada. Ini baru intro dulu. Saya diberikan Tuhan satu gambar mengenai musim baru ini. Ini pengalaman pribadi saya, tapi saya ini penggerak. Susah. Kalau penggerak itu semua akan bergerak gitu. Dari Tuhan katakan pertengahan tahun 2015 yang lalu, bersiap-siap untuk satu musim yang baru. Apalagi waktu itu saya lagi berkhotbah di GBI Medan Plaza.
Ribuan orang kan sekali ibadah tuh 3 ribuan. Bisa-bisanya saya lagi khotbah, saya bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya khotbah ngegelontor gitu aja. Gak nyadar. Gak tahu apa yang saya ngomongin. Tuhan ngomong begini. Hambaku bersiap untuk masuk dalam waktu percepatan. Saya katakan how fast, berapa cepat. Very fast. Aku mau engkau bicara kepada gereja-gereja. Siap. Pasti doa lagi deh. No. Tebarkan jala ke tempat yang lebih dalam. Maksudnya apa Tuhan? Impartasi setiap jemaat dengan roh penuai. Karena begitu banyak jemaatku sudah mapan. Lupa untuk melaksanakan tugas utama. Maksudnya apa Tuhan? Kamu akan melihat sekumpulan orang banyak yang tidak terhitung. Saya katakan, ini banyak Tuhan. Ini kalau di mimbar tuh udah duduk di jemaat. Ini, oh no, ini bisa dihitung dengan kursi. Kursi ada berapa udah kehitung. Kamu tidak bisa hitung. Oke, what should I do? Kamu cetak kartu, mungkin besok aja nanti. Kartunya gak dibagi. Save one soul. Cetak. Ya, cetak 3,4 juta. Kenapa 3,4 juta? Saya gak ngerti. Oh, baru ngerti 34 provinsi. Jadi Tuhan bisa berikan matematiknya begini. Kamu akan pergi ke 34 provinsi. Cari 100 orang saja. Pendeta. Atau hamba Tuhan. Atau pengusaha. Dan 100 ini dia akan adopsi 1000. Oke. Saya hanya nurut. Mikir uang dari mana? Gimana caranya? Tuhan ngomong don't try to understand. Kamu gak bakalan bisa. Tahu gak Bapak Ibu sekalian? Singkat cerita. Saya cetak kartu itu. Nih. Besok aja di ibadah ya. Save One Soul 2016. Setelah itu bubar. Saya bukan lagi bikin lembaga penginjilan. Lembaga penginjilan udah gak efektif. Departemen misi udah gak efektif. Too late. Caranya konvensional. It's going to be very late. Tahu gak? Hari ini 800.000 lebih sudah masuk ke saya sobekan kecilnya. Tahu gak yang mendapat impartasi roh penuai ini? Yang paling mudah justru orang yang baru bertobat. Yang muslim banyak. Kita jangkau mungkin puluhan ribu. Para penjahat, pelacur, penari striptis. Anak rohani saya sekarang. Jangan kaget kalau satu saat saya KKR di sini, saya akan bawa mereka. Antingnya 7, tatonya bisa di sini juga salib. Ada satu cewek, dia karena penari striptis, dia juga preman, cewek. Setengah mukanya udah ditato. Tapi mendadak bisa berubah dan dia menjadi penuai-penuai yang luar biasa. Satu ex pembunuh, dia udah pernah bunuh 8 orang, gak tau gimana lah. Pokoknya udah keluar pokoknya dari Nusa Kambangan, namanya Roni. Saya lagi bikin movie-nya, klipnya. Dia udah suka masuk ANTV gitu, di program kerohanian.
Dia sekarang jangkau bisa 1.500 anak-anak muda yang preman-preman lagi di Marunda. Coba kita saksikan klip ini. Ini hanya beberapa percikan kecil dituai untuk menuai. Coba kita dengar beberapa kesaksian ini ya. Kabur dari rumah itu umur 16 tahun dan saya ke Jakarta. Setelah di Jakarta saya ketemu teman-teman yang nggak baik dan di situ saya mulai hancur ya. Dari yang nggak virgin jadi ya gitu deh, jadi terus sampai kenal dunia malam, kerja dunia malam, jadi striptease dan pakai narkoba juga. Saya itu pengikut Lucifer, saya perjamuan darah, ikut ritual-ritual yang menyembah Lucifer, saya sering kemasukan roh-roh jahat, bahkan dalam ritual kita itu ada sering dimasukin roh-roh jahat, bahkan sempat adu-adu kekuatan. Saya makin hancur, bahkan saya di Jakarta lebih hancur lagi, saya terlibat dengan penjualan narkoba, saya konsumsi narkoba lebih parah hampir setiap hari. Saya dahulu lesbian, biseks, laki-laki bisa, perempuan bisa. Saya pengguna narkoba, saya kecanduan alkohol, saya kecanduan rokok. Saya umur 8 tahun, di usia seperti itu saya udah punya niat buat bunuh bapak saya. Mungkin kalau mama saya nggak rampas pistolnya, umur 8 tahun saya udah bunuh bapak saya. Setiap hari terus seperti gitu, bahkan sampai saya umur 15 tahun saya merasa tertolak dalam keluarga. Saya umur 15 tahun saya berlari ke kampung ibu saya, ambil ilmu, belajar ilmu hitam dengan satu tujuan untuk bunuh papa saya. Bahkan di usia yang seperti itu yang seharusnya saya sekolah, belajar, ada di rumah menikmati kasih sayang orang tua, saya malah justru ada di terminal, saya udah jadi nakal, saya nusuk orang. Aku kayak, ini bener nggak sih penglihatan? Kayak penglihatan Tuhan Yesus, tapi cuekin aja Dia lah. sudah jangkau Ya kayak Tuhan Yesus datang, 32 anggota keluarganya yang muslim sudah Ketika dibaptis. saya OD, sebenarnya saya udah mati. Hanya berapa bulan Nyawa saja? saya roh saya udah ditarik, kata teman-teman saya 15 menit saya Dia udah sudah tidak jadi bernafas, pemain udah nggak musik. hidup. Tetapi dalam Di satu dalam gereja. alam roh itu saya minta ampun ke Tuhan saya. Tuhan, Dia tolong mengadopsi saya anak-anak nggak mau mati, saya gelandangan nggak mau masuk di neraka. Ancol. Tiba-tiba ada suara yang kecil banget dalam hati saya dengar, terus berdoa. Saya terus berdoa. Saya melihat ada cahaya putih. Semakin mendekat cahaya putihnya itu. Ternyata saya balik, saya sadar. Mulai dari situ saya berubah. Mulai dari situ saya mau cari Tuhan. Saya baca firman Tuhan, saya baca Alkitab. Setiap hari saya baca. Pada saat saya sudah merasa menyerah, saya sudah tidak tahu saya harus kemana karena saya sempat mau bunuh diri beberapa kali. Tiba-tiba ada satu pribadi yang sangat jelas datang kepada saya dan memperlihatkan sesuatu hal di dalam hidup Dia saya. sedang ada di balik ke Bahwa saya Manado menyimpan akar pahit. untuk menyelamatkan Ternyata yang seluruh bermasalah adalah diri keluarga-keluarganya. saya sendiri. Yang mengingkari semua memang diri saya sendiri. Dan yang mulai membenci adalah diri saya sendiri. Dan Tuhan memperlihatkan saya sesuatu hal, bahwa orang yang ada di samping kita, sayangilah mereka sebisa kita menyayangi mereka. Hargailah mereka sebisa kita bisa menghargai mereka. Tuh pada saat saya melepaskan pengampun, saya berserah di kaki Tuhan. Ini yang luar biasa. Saya seperti merasa ada suatu sosok Dia yang sudah memeluk jangkau saya dengan erat, 1.500 lebih memanggil anak-anak saya, muda. "Anakku, Amazing. anakku." Melebihi Di saat saya. itu saya hanya menangis, saya hanya bilang Tuhan Lebih hebat ampuni dari saya. Menurut kamu apa SOS ini? Saya sangat bersyukur bisa memegang kartu SOS ini, dan saya sangat bersyukur jika saya diberikan kesempatan untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa dengan kartu SOS ini ke seluruh negeri untuk membawa jiwa-jiwa ke rumah Mau pergi Bapa ke agar seluruh rumah negeri Bapa bisa penuh untuk dalam menjangkau kemuliaan jiwa. Yesus Kristus. Pelacur dulunya. EOS ini adalah program yang sangat bagus Pembunuh dia. karena
EOS ini adalah salah satu wujud kasih Bapa kepada kita dalam konteksnya bagaimana kita hidup untuk menjangkau orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan yang ada di Indonesia. Orang-orang yang belum terjangkau lewat EOS ini pasti akan terjangkau. Bahwa menurut saya marilah bersama-sama kita menjangkau jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Saya senang dengan SOS ini karena SOS ini saya mau mengikuti SOS ini untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk menjadi penuai bagi seluruh dunia. Saya akan memberitahukan kepada teman-teman saya SOS ini karena mereka masih di dunia malam, supaya saya dapat menjangkau teman-teman saya di dunia malam dengan Save One Soul. Anak-anak ini udah lagi bikin film. Nanti pas hari anti narkoba, tanggal Juni tanggal berapa ya, 22 kalau nggak salah. Itu kan diputar dan setiap tahun hari anti narkoba itu film wajib diputar. Dan mereka sedang menjangkau artis-artis termasuk si Tesi dan sebagainya. Dan udah mulai percaya Tuhan. Mereka sedang menyelamatkan satu orang Ambon namanya John Kay. Dia juga sudah benar-benar bertobat sungguh-sungguh dan dia berjanji kalau keluar dari penjara dia akan jadi penginjil. Penginjil yang berani mati. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, saya melihat satu perkara, ini waktu percepatan. Apa? Sekali lagi apa? Waktu percepatan. Nah, mari kita buka di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Mari kita mau masuk dalam satu dimensi yang baru, ya. Dimensi yang baru. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Kita akan baca bersama-sama ya. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terus, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Terus, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Siapa yang percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin? Bapak Ibu sekalian, satu perkara bahwa kita harus yakini bahwa sesungguhnya firman Tuhan itu pasti digenapi. Tuhan punya rencana yang besar, Tuhan punya rencana yang hebat untuk setiap kita. Untuk anak kita, untuk mantu kita, untuk cucu kita, untuk cicit kita. Apakah kita mengerti bahwa rancangan Tuhan itu besar lebih dari segala planning kita. Dari segala rencana kita. Jadi Tuhan punya memberikan masa depan kepada kita. Pengharapan kepada kita. Bahwa kita akan lebih kuat ke depan. Lebih meningkat ke depan, lebih bertumbuh ke depan. Tetapi satu hal, kita harus mengerti dimensi. Nah ini. Masalahnya dimensi ini kita sudah masuki atau belum? Tuhan itu mempunyai musim yang baru. Musim ini seperti kalau di Indonesia ada berapa musim? Bapak Ibu ada berapa musim? 4. Musim hujan, musim panas, musim banjir, musim kebakaran hutan. Kalau di luar negeri itu ada 4 musim Bapak Ibu sekalian. Itu ada winter, orang harus bersiap-siap untuk memakai baju winter. Kalau kita masih berpakaian seperti ini, mati. Kita akan mati. Kalau kita musim panas pakai baju winter, itu juga error.
Everyone, setiap orang harus mengerti memasuki musim itu harus mempersiapkan diri. Harus mempersiapkan diri. Tetapi seringkali kita ini melakukan sesuatu karena kebiasaan. Sudah biasa seperti itu. We never change. Kita nggak mau berubah. Nah, apa sebetulnya yang Tuhan mau? Bahwa ada hal-hal yang tersembunyi di dalam firman Tuhan. Doa itu sebetulnya bukan sekedar supaya permohonan kita dijawab. Bukan. Saya pribadi sering ditanya oleh orang-orang. Bapak berapa jam doa setiap hari? Wah, kalau ditanya begitu, saya nggak ngerti. Apakah harus 12 jam? Apakah harus 6 jam? Apakah harus 2 jam? Bapak Ibu sekalian, ini tergantung dari kualitas hidup kita. Bagaimana kita melekat kepada Tuhan, bagaimana kita menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan sekedar berapa jamnya. Saya melihat di menara-menara doa banyak pendoa syafat, dia menangis apa karena dikejar-kejar utang? Ataukah dia menangis menyesali dirinya karena anaknya terjerat narkoba? Atau dia mau dicerai suaminya? Atau istrinya pengen cerai? Dia menangis-nangis di situ? Bukan. Makanya kita membangun menara doa kota 24 jam. Bayangkan di Tobelo saja bupati yang meresmikan menara doa 24 jam. Saya katakan aturannya di situ nggak ada doa untuk pribadi. Nggak ada doa untuk kesembuhan. Doa untuk negeri. Doa untuk kota. Kalau nggak siap jangan masuk. Bayangkan di Indonesia nggak ada di dunia. Di Indonesia ada 84 kota menara doa 24 jam. Anda mungkin berpikir, sahanu rek doa subuh-subuh. Buktinya ada. Buktinya ada. Ada orang-orang yang Tuhan taruh, Tuhan pilih. Nah, apa rahasianya dia bisa kuat di dalam doa itu? Apa rahasianya dia bisa konsisten punya kekuatan iman yang luar biasa? Di dalam Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang kedua. Mazmur pasal yang ke-1. Oke, ayat 1 aja. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan dan merenungkannya, Taurat itu siang dan malam. Apakah di benaknya itu hanya problem? Kalau kita lihat masalah, jangan pikir saya nggak ada masalah. Masalah saya malah lebih banyak mikirin orang. Saya bersyukur punya istri yang baik. Kalau dulu ditinggalin suka nangis sendiri di rumah. Dulu saya background pengusaha, saya juga sering pergi ke luar negeri begitu ya. Saya tinggal karena ketemu dengan customer di sana. Tetapi seringkali dia suka menangis dulu gitu, sekarang udah tahan. Karena digosipin orang terus. Itu nggak takut tuh suami pergi sendirian. Di mana-mana juga pendeta harus bawa istrinya. Nangis lagi. Pergi ke kondangan sendirian. Kayak janda aja gitu. Nanti ke orang mati sendiri. Mana suaminya? Oh lagi ini. Bahaya loh. Bahaya loh. Istri saya sekarang kalau dibilang begitu, saya bangga punya suami saya. Suami saya melayani Tuhan. Dia pergi ke kota-kota. Meskipun saya juga tahu diri, saya harus pulang gitu kan. Saya harus pulang, dalam beberapa hari saya pulang gitu kan. Nah, tetapi ketahanannya apa sebetulnya? Ketahanan daripada ini. Di dalam ayat yang kedua, kesukaannya ialah Taurat Tuhan
Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan itu bahasa aslinya haga. Itu adalah mengambil firman Tuhan dan mendoakan. I receive the words and I pray. I receive and I pray. I receive and I pray. Jadi sebetulnya konten kita, kehidupan kita. Firman. Ini yang lupa. Sekarang jemaat udah terlalu banyak euforia. Performance. Begitu banyak glamor. Hyper grace. Degradasi dalam hal itu bahaya sekali saya katakan. Saya berani tidak populer, saya ngomong sama istri saya berani tidak populer. Untuk menentang arus. Kalau orang udah enggak, saya enggak menemukan banyak orang di kota itu. Saya akan pergi ke rumah doa, saya ketemu encim-encim 5 orang, fine. I will pray with them. Kekuatan daripada seorang itu kenapa dia bisa bertahan? Dia bertahan dalam panggilan, dia bertahan dalam doa. Bukan sekedar di mimbar, gampang kalau di mimbar. Bikin performance. Tapi the secret place itu yang Tuhan perhatikan. Tempat tersembunyi. Tempat tersembunyi. Bahayanya kalau orang tua kontennya gak firman lagi. Keturunannya pun pasti tidak ilahi. Nah, ngomong kok kencang begini? Yes! Saya katakan. Saya ini jadi penasehat beberapa gereja. Ada satu gereja yang saya mentor itu ya sekarang sekitar jumlah jemaatnya ada 21.000 lah gitu. Sekali ibadah 2.000-an, 2.300 gitu. Karena ini saya katakan gereja sendiri, saya bebas saya katakan ini. Yuk tutup mata kita, semua tutup mata ya. Papa-papa dan mama-mama. Jujur di hadapan Tuhan. Sambil tutup mata, jujur di hadapan Tuhan saya katakan. Seberapa yakin di antara papa mama ini, anak-anaknya masih baca firman Tuhan. Lebih dari Facebooknya, lebih dari WhatsAppnya, lebih dari Instagramnya. Angkat tangan kata saya. Gak lebih dari 20 orang. Tanya diri sendiri. Apakah anak-anak kita masih gemar baca firman? Lihat. Jangan, oh ke gereja rajin. Oh enggak, saya enggak nanya begitu. Enggak, saya enggak nanya gitu. Ke gereja seminggu sekali. Apakah menghidupi firman? Saya yakin enggak banyak. Enggak populer lagi. Bangun tidur langsung Facebook, WhatsApp. Tergopo-gopo, harus sekolah, harus kerja. Saya kaget ketika saya khotbah begitu, saya perhatikan anak saya. Anak saya udah 20 tahun lebih. Yang satu udah married, saya udah jadi opah nih. Saya ngeliat alarm, net, belum bangun. Handphone kedua alarm 15 menit kemudian. Ting dong, ting dong, ting dong, ting dong. Enggak bangun juga. Terus saya perhatikan gimana sih cara bangunnya. Dia tuh lihat, 5 menit lagi.
Terus udah tinggal setengah jam. Dia tergopoh-gopoh. Wow, mandi gini. Pak pergi dulu ya. Kapan baca firman-Nya? Kemarin semalam baru pulang futsal jam 12:30. Anak saya nggak ngaco loh. Saya ngaco dulunya. Anak saya tuh baik-baik. Nggak pernah ngerokok, nggak pernah apa. Pokoknya dijamin baik. Saya terapin begini. Karena dia ikut pelayanan saya di My Home. Jam 9 tank kerja sampai 9:15 doa dan baca renungan. Digilir. Staff-staff saya tuh ada yang umur 18, ada 19, masih mahasiswa, masih kuliah. Kelihatan deh yang nggak bisa renungan. Kelihatan deh. Dia tergopoh-gopoh. Minggu lalu ada yang nyentang apa tuh ya. Firman Tuhan ada kata-kata bijak. Saya nggak butuh kata-kata bijak. Bagi saya hal ini ekstrim. Kalau ketahanan ini nggak ada. Nggak yakin. Nggak yakin. Keluarga kita kan benar. Mungkin ini teguran buat kita semua. Karena saya disuruh Tuhan. Kalau ke anak muda gak boleh begini nih. Awas ya, baca kalau enggak berdosa lu kamu. Enggak gitu. Saya hanya menunggu waktu konfirmasi dengan gerakan anak-anak muda seluruh Indonesia. 5 menit. 5 minutes to find the treasure. 5 menit aja baca Alkitab. 5 menit, gak usah 50 menit. Tanya diri Anda sendiri. Apakah para orang tua juga outputnya firman Tuhan atau enggak? Jadi firman Tuhan tuh gak usah begini ya, gak usah. Mazmur 1 ayat 2, dengarkan anak-anak. Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkannya. Enggak usah gitu. Ada kata-kata yang praktis yang kita ucapkan. Misalkan contoh, anak-anak saya ngomong gini. Pak, si Om itu kok jahat ya gitu ya? Dah berkati. Tak praktis. Tapi jahat, sebel banget. Berkati. Saya nggak usah ngomong firman Tuhan berkata kasihilah musuhmu. Itu boring di mata anak-anak tuh. Agamawi. Firman itu harus jadi daging dan jadi buah kehidupan, perilaku kehidupan kita. Kenapa? Karena sebetulnya Tuhan mencari kualitas umat Tuhan saat ini yang memiliki keintiman dengan Tuhan sehingga input dan outputnya selaras. Selaras. Jadi itu tuh seperti atmosfer gak kelihatan. Contoh gini, saya mau mencoba sepraktis mungkin. Kalau saya suka sambal terasi, saya pergi ke rumah Pak Sofyan misalnya. Terasinya lagi digoreng. Saya udah yakin dengan jelas. Pasti istrinya lagi nyambel terasi. Kalau Tuhan berkunjung ke rumah Bapak Ibu, smell apa? Kutuk, hujatan, cercaan, ribut suami istri. Smell apa? Saya orangnya peka, Bapak Ibu. Karena memang udah penggerak doa 20 tahun lebih. Jadi saya kalau pergi ke satu kota, I can smell. Pergi ke satu wilayah, I can smell.
Nah, saya baru 2 hari yang lalu dengan Suzette Hatting. Saya kan bareng terus sama Suzette Hatting. Saya sering kali ngomong gini dengan Suzette. Let's go, Suzette, let's go. We smell something here. Oke, kita menemukan satu. Witchcraft, dukun-dukun. Kuasa gelap. Maaf ya, saya katakan beberapa hari yang lalu di Papua ini jaringan 2 regional di sana berusaha menyatukan pemerintah, gereja dan ketua-ketua adat seluruh Papua. Saya berikan sedikit nasihat ya kepada mereka, hati-hati bukan pertalian karena daging, karena adat, tetapi biarlah pertalian karena takut akan Tuhan semua. Semua harus dilandasi oleh karena takut akan Tuhan. Kita nggak mau gereja nanti membuat satu covenant, membuat satu ikatan perjanjian, malah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, jadi begini, dimensi barunya begini Bapak Ibu sekalian. Dimensinya, kenapa orang-orang itu yang begitu dulunya penjahat bisa berubah? Dan orang-orang tersebut harus dijaga bahwa hidupnya harus intim dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yakin bahwa kehidupannya itu fondasinya di situ. Dan saya membuat komunitas sekarang. Kamu jangan jauh. Itu yang tadi Yesi itu, dia jam 5 pagi udah berdoa. Sekarang dia jadi pemimpin puluhan para PSK. Bapak Ibu tahu nggak? Saya dulu suka ngejudge, najis deh gitu kan. Tapi begitu saya menelusuri, melayani satu persatu dengan mereka. Mereka yang melayani, saya bukan spesialis di bidang itu. Itu anak-anak saya sekarang. Itu tuh mereka jadi PSK tuh karena debt collector. Minjam 2 juta harus bayar 4 juta. Bukan 1 lagi. Terus ngeri juga ketika saya pergi ke satu. Kamu biru-biru digebukin siapa? Udah biasa suami. Loh maksudnya kenapa? Oh punya suami kamu? Iya. Justru germonya suaminya. Harus setor ke suaminya. Setor uang. Kalau nggak hasil digebukin. Waduh. Beginikah dunia? Rasa kasihan saya, belas kasihan saya. Tuhan, aku merasa diberkati. Betapa sekelilingku begitu banyak orang yang sengsara, terbelenggu. Nah, jadi mereka sekarang mengalami perubahan dan menghasilkan buah itu. Karena buah firman itu akan menghasilkan buah. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Menghasilkan buah pertobatan. Buah perilaku yang membuat pertobatan. Jadi setiap orang itu kan bertumbuh. Growing. Coba tanya kata saya diri kamu sendiri. Sejak dari jadi Kristen 1 bulan berapa jiwa yang sudah kamu tangkap? Ada yang senyum-senyum. Udah 10 tahun enggak. Ada yang bergairah. Pak, kami sedang memenangkan seisi keluarga. Luar biasa. Itu kenapa dorongannya? Firman. Dorongannya firman. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita baca firman Tuhan untuk kita memasuki dimensi baru. Kita lihat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jadi inti kekuatannya, Thy kingdom come itu bagaimana? Membuka portal, open heaven, itu sebetulnya persoalannya ada di sini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa doa banyak gairahnya langsung lemas? Karena sepertinya doanya itu kayak mentok langit tembaga gitu. Mental. Garing. Gak membuka tingkap langit. Lalu kunci doa orang benar adalah sebetulnya repentance. Pertobatan. Dan pengampunan. Jadi apa yang Yesus maksud di sini, apa yang dimaksud oleh Yesus sebenarnya, ini banyak doa Bapa kami jadi doa hafalan. Doa tradisi. Doa yang menjadi suatu kebiasaan. Saya begini. Saya sering kali pergi ke satu daerah. Orang belum cerita. Saya diberikan hikmat kepada Tuhan gini. Ini wilayah nih terkutuk. Engkau hidup di tanah terkutuk itu berat sekali. Sangat berat. Terus saya berdoa kepada Tuhan, yuk kita berdoa. Di sini pernah ada hutang darah enggak atasnya? Maksudnya hutang darah tuh bisa bunuh-bunuhan. Darah orang yang tidak berdosa. Mereka katakan kaget. Loh kok Bapak tahu? Enggak tahu, saya nanya justru. Betul sekali Bapak. Malah dulu daerah ini misionaris dibunuh. Oleh nenek moyang kami. Wow. Dan peperangan antar suku saling bunuh itu udah sering sekali. Pemerkosaan kepada anak-anak usia ya masih di bawah umur. Kekerasan dalam rumah tangga. Ya itu udah sejenisnya. Saya ini bisa mapping. Saya memang sering kali bikin seminar doa. Kita perlu deteksi gitu. Perlu lapis demi lapis kita kupas. Gitu. Oke, kalau gitu kalian mau tinggal di daerah terkutuk? Yuk kita bertobat. Akui dosa kita di hadapan Tuhan. Ampuni leluhur kami. Dan lakukan pelayanan pendamaian supaya bisa berdamai satu dan yang lain. Saya jadi penggerak doa itu bukan di mimbar aja Bapak Ibu. Yang Protestan dengan karismatik, berantem yang karismatik pada pecah. Itu saya damaikan satu dan yang lain. Kalau enggak itu rusak, atmosfer kota itu rusak. Nanti lama-lama gereja di sana, ngapain diurusin, itu bukan gereja kita. Bahayanya untuk kotanya. Kalau semua berpikir masing-masing ya egois, itu namanya roh in the cost. Gak punya rumah. Mikir cuman kamarnya doang yang bersih. Enggak, gereja ditempatkan di satu wilayah harus mengusahakan kesejahteraan kota. Contoh, saya dari Aceh Singkil waktu itu lewat Sinabung, Tanah Karo. Ada satu desa yang kami adopsi, namanya Desa Dokan. Namanya Desa Dokan ya.
Dokan itu adalah satu desa yang seharusnya bagus. Karena tempat wisata kayak Kampung Naga lah gitu di Garut gitu ya. Ada rumah-rumah tradisional. Tapi orang hidup di sana 400 tahun gak ada air. Kata saya, kok lu mau tinggal di tanah yang gak ada air, bingung gitu kan. Mandi 2 hari sekali. Kotor. Ya, kotor sekali. Jadi kalau turis ke sana tuh sambil begini. Foto-foto cepetan 2 menit buruan pengen pulang. Bawa kantong plastik. Kalau turis-turis yang bule-bule bawa kantong plastik besar, kenapa? Mungutin sampah. Lah kitanya lagi, otaknya lagi nggak ngerti, nggak tahu malu lagi. Dipikir, ya lu mau kesini syukur nggak apa-apa. Oh, saya waktu itu bikin gerakan, kumpul satu desa. Saya undang bupati, bikin gerakan namanya My Home Dokan. Punguti sampah. Anak kecil, orang tua sampai kakek nenek, pungutin sampah sedesa ini, kata saya. Kalian mau nggak desa ini berubah? Kan itu juga karena ada approachment ya, membangun relasi dulu. Nggak bisa kita merentah-merentah begitu langsung kan, apalagi orang Batak Karo gitu kan. Saya sampai dikasih marga Sembiring Brahmana. Kenapa? Karena saya dianggap udah saudara. Oke. Kita akan bikin satu celebration di desa ini. Bahwa kita ini akan membuat satu tari-tarian yang memuji Tuhan. Lalu yuk kita berkumpul bersama-sama. Ada gereja Katolik di situ, ada gereja Protestan 2, ada gereja GPDI 1. Kata saya kumpul. Kita berdoa bersama-sama minta air. Kalau Tuhan gak kasih air pada pindah deh. Cari Kanaannya di mana. Terus mereka berdoa. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yuk kita mau turun ke lembah. Ada parit kecil kan di situ. Sambil berdoa, mereka bawa parang, babatin rumput ilalang itu kayak hutan gitu. Ternyata di balik pohon-pohon itu, terus dia korek, itu ada mata air. Mendadak bisa ada mata air. Lalu kita buat mata air itu diangkut sampai ke gunung. Gak pakai listrik, pakai pump itu. Ada teman kita di Bali, Pak David namanya. Dia punya teknik bisa mengangkat air tanpa listrik. Wah, jadi air ini bisa mengalir, tapi kurang. Wah, kurang gitu kan. Harus beli lagi tangkian air. Kata saya, kenapa mesti mengeluh? Tuhan udah beri air, dari nggak ada air, ada air. Sekarang kenapa nggak doa lagi? Kata saya, ayo doa lagi bersama-sama, minta air, cukupkan Tuhan air. Ayo berdoa lagi sambil doa keliling. Berdoa, apa yang terjadi? Itu mereka sampai jarak kurang lebih 0,5 kilometer dari situ ada batu besar. Tapi kenapa itu rumputnya tuh pada tinggi-tinggi? Pasti subur. Ya namanya Sinabung tuh sebenarnya subur kan. Digulingkan batu ini, apa yang terjadi? Airnya berbuah-buah. Jadi desa ini sekarang berkelimpahan air dan berbagi air ke desa lain. Siapa yang percaya? Tuhan bisa lakukan perkara yang mustahil. Siapa yang percaya? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dampaknya apa yang terjadi? Saya baru pulang 2 minggu yang lalu. Senangnya minta ampun. Kenapa? Karena desa itu paling banyak narkobanya. HIV AIDS juga. Mereka katakan, Bapak desa ini sudah berubah. Sudah sedikit sekali yang pemakai narkoba sekarang. Coba kita saksikan dulu movie-nya. Ya, ini movie-nya belum diupdate sama saya. Ini movie yang tahun kemarin. Kalau tahun ini lebih seru lagi. Karena desa ini sudah indah sekali. Sangat indah sekali. Oke, silakan.
Justru desa ini yang paling aman dari letusan sinabung. Tanah Karo, tanah yang berbudaya. Siwaluh Jambu, di sana ku dilahirkan. Dulu mereka merawatku dengan kasih sayang, tapi sekarang setelah pemilikku pergi dan tak kembali, aku Asalnya penduduknya nggak ramah Bapak Ibu. Boro-boro sama orang lain, sama tetangga satu dan yang lain tengkar terus ya. Nggak ada kedamaian. Tapi sejak itu penduduknya jadi berubah. Dan ingat Tanah Karo, karena Tanah Karo ini semalam ini artinya yang indah, sehat, yang baik-baik lah. Bagaimana mensejahterakan atau pemberdayaan terhadap masyarakat, baik dari pembangunan fisik. Jadi pemerintah coba berusaha untuk mengairi air juga di sana nggak ada air sebelumnya. Di sini saya siap. Sampai Pak Bupatinya datang dan benar-benar terheran-heran. Puji terhormat, bahkan seluruh dunia akan datang ke desa ini. Kita mendapat bukti bahwa Tuhan mendengar doa kita. Kerukunan desa ini sangat luar biasa saya katakan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan mata air. Minggu depan air itu sudah bisa mencukupi seluruh penduduk desa ini. Respon masyarakat saya pun saya nggak sangka seperti ini, luar biasa. Tapi ini saya masyarakat saya benar-benar menyatu gitu. Harapan ke depan apa yang sudah dilakukan ini tentu ditindaklanjuti desa-desa lain untuk mau seperti ini gitu. Tidak hanya akan untuk Dokan dan Lingga, tapi untuk desa-desa lain juga. Asalnya pemerintah nggak berani pergi ke desa ini, kenapa? Meneruskannya. Karena dendam kepada pemerintah. Nah ini sampai masuk ke koran-koran. Tuhan terima kasih untuk desa ini yang diberikan air. Minggu depan kami akan menikmati air ini. Air yang dikuduskan oleh Tuhan, air yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya air ini layak diminum dan memberi kesehatan. Bahkan memberikan aliran kehidupan.
Jadi mereka buat komitmen bahwa desa ini akan diserahkan kepada Tuhan. Biarlah kami semua penduduknya akan takut akan Tuhan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana dengan Tasikmalaya? Bagaimana dengan Jawa Barat? Apakah tujuan Tuhan hanya sampai di sini? Tidak. Pekerjaan kita besar. Ini butuh power yang lebih. Saya katakan waktunya sudah sangat singkat. Saya baru pulang dari Israel 3 minggu yang lalu. Bagaimana tanda-tanda perang dunia ini sudah jelas. Gak lama lagi perang dunia ketiga. Perjanjian Palestina dan Israel sudah di depan mata bulan-bulan ini aja nih. Berarti kedatangan Tuhan udah semakin singkat. Kita butuh terobosan di dalam doa, kita butuh terobosan di dalam misi, kita butuh terobosan di dalam kehidupan kita, kita butuh terobosan di dalam keluarga kita, kita butuh terobosan. Kenapa kita berusaha? Kenapa kita bekerja? Kenapa kita bergereja? Kenapa kita ada hidup di sini? Nah, mari. Firman Tuhan katakan Habakuk 2:14, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar lautan. Saya selalu pergi ke satu desa, satu wilayah, Tuhan tidak akan ada lagi kejahatan, tidak akan ada lagi pembunuhan satu dan yang lain, tidak akan ada lagi kutuk di wilayah tersebut. Saya katakan. Apakah saudara merasa saya lebih spesial dari saudara? Tuhan pakai orang biasa. Nah, poin-poin terakhir, kenapa yang Yesus katakan, ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pertanyaannya, apakah kita merasa bersalah atau merasa benar? Tidak peduli kepada lingkungan juga sudah bersalah. Firman Tuhan katakan, usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku tinggal. Yeremia 29 ayat 7. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi apa yang dimaksud oleh Yesus, bahwa berarti apa yang Bapa lakukan kepadaku, I will do it for the others. Apa yang Bapa lakukan kepadaku, itulah yang aku akan lakukan kepada orang lain. Jadi ukuran yang aku terima adalah di mana aku mengukur kepada orang lain. Kenapa doa kita tidak dijawab? Mungkin ada sesuatu yang belum dibereskan. Ini masalah terbesar dalam gerakan doa saat ini di Indonesia. Orang ingin dihormati, ingin dipuji. Gak mau pergi ke tempat tersembunyi. Saya katakan begitu banyak pendeta-pendeta dalam kesibukan lupa akan doa pribadinya. Lupa intim dengan Tuhan. Ketika menyendiri, Tuhan tegur dia. Kamu salah. Oh, salah. Apakah benar aku salah? Siapa yang dimaksud oleh mereka? Ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu yang disalib, Yesus berkata di atas kayu salib, ampuni mereka. Bapak Ibu sekalian, di sekeliling Yesus, di bawah kayu salib ketika Yesus tersalib, ada siapa aja? Ada siapa aja? Ada siapa aja? Ada berbagai kelompok orang. Pemimpin agama. Benar? Orang Farisi, orang Saduki. Yesus katakan ampuni. Ampuni. Siapa lagi? Pemerintah. Mewakili pemerintahan Romawi.
Kenapa di dalam firman Tuhan dikatakan 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4? Berdoa untuk raja-raja. Berdoa untuk pemerintah. Agar semua orang diselamatkan. Ketika saya pergi ke Aceh Singkil, mereka katakan, pemerintah tidak adil. Pak Jokowi tidak adil. Saya katakan buang amarah. Yang bisa menegur pemerintah itu adalah Tuhan sendiri. Kalian buktinya gak bisa apa-apa. Bukankah pemerintahan ini tidak ada pemerintah yang bukan berasal dari Tuhan. Dikatakan begitu. Jadi berdoalah, berkatilah pemerintahan. Akhirnya sekarang gubernurnya malah turun. Ini dikupas, ini urusan politik, ini sudah urusan sepertinya benang kusut di mana ujungnya. Ya udahlah, itu makanya we give up, kita menyerah. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Amin. Berkati pemerintahan kita. Jangan mengutuki. Lalu ada siapa lagi? Ada Maria Magdalena di situ. Itu siapa itu orang-orang yang dulu orang berdosa, yang diselamatkan. Ada siapa lagi? Yohanes, sahabat daripada Tuhan Yesus, murid daripada Tuhan Yesus. Ampuni. Mungkin ada orang yang sudah mengkhianati. Ada orang yang sudah meninggalkan kita. Ada orang yang sudah menipu kita sampai bangkrut. Ada orang yang sudah mencelakakan kita. Ampuni. Ada siapa lagi? Di bawah daripada salib, daripada Yesus itu, Maria ibunya Yesus, family, keluarga. Ampuni. Apapun yang jadi kesalahan mereka. Dia katakan begini, jangan jawab doaku kalau aku tidak melakukan apa yang engkau lakukan kepadaku. Bapak Ibu sekalian, saya belajar dari menyalibkan daging, menyalibkan diri sendiri. Seringkali Bapak Ibu sekalian, saya ini bukan tipe orang yang murah hati jujurnya sebetulnya. Tapi Tuhan ajar, Tuhan peras sedemikian rupa. Sampai saya benar-benar percaya kepada Tuhan. Ada satu saat seringkali saya kekurangan. Tuhan, aku perhatikan bangsa-bangsa, hidupku gak ada yang perhatikan. Suka merasa begitu. Dagingnya muncul. Saya ada kebutuhan untuk bayar kontrakan di Jakarta. Aku kumpulin. Dihitung, bisalah. Aku pasti bisa. Berjuang keras. Bisa di tengah perjalanan. Tuhan ngomong begini, serahkan semuanya. Mateng gak tuh? Gak ada matematiknya toh. Serahkan semuanya. And then hopeless. Saya bisa melewati hal-hal seperti itu. Kok bisa? Kok ternyata bisa? Di luar dari jurusan matematik kita semua bisa. Kok semuanya bisa terlaksana? Itu baru kebutuhan pribadi. Makanya Tuhan katakan jangan khawatir mengenai hidup. Jadi saya tahu orang yang khawatir kepada hidupnya, dia tidak akan bisa melakukan lebih daripada kekuatannya sendiri. Itu harus lebih dari sekedar kebutuhan sendiri. Lebih. Nah, Bapak Ibu sekalian, this is the time to clean up. Bersihkan hidup kita. Untuk kita masuk dalam satu dimensi yang lebih. Dimensi yang lebih. Saya ini baru kehilangan satu anak rohani. Suku Sunda. Saya adopsi dia dari umur 4 tahun. Berapa hari yang lalu dia meninggal. Umur 13 tahun.
Dia tuh anak yang kurang gizi, saya adopsi. Kepalanya membesar. Hidrosefalus namanya, penyakit. Lumpuh. Jadi waktu itu karena korban malpraktek, karena ada kelainan di punggungnya, tulang belakangnya, dioperasi, gagal. Jadi ini membusuk terus jadi bolong ini. Kata dokter ini gak bakalan bisa hidup lama. Tapi dia hidup sampai umur 14 tahun. Yang kita lihat tuh dia ngeri, ngelihat dia ngeri gitu. Aduh kasihan gitu. Tapi dia sendiri gak pernah mengeluh. Gak pernah dia katakan, kenapa hidup tuh begini mak? Kenapa gini mak? Kenapa Pak Daniel aku tuh begini? Gak pernah. Dia setiap bangun tidur dia selalu bantu. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Suatu saat dia butuh oksigen. Saya kirim uang, oke cepetan beli oksigen. Itu dikasih oksigen karena dia udah napasnya udah megap gitu, megap. Lalu dia baru berapa jam pakai itu, dia katakan saya gak mau pakai oksigen. Karena besok jam 9 pagi Tuhan Yesus akan jemput saya. Terus subuh-subuh dia telepon saya. Mamanya telepon saya, emaknya telepon saya. Oke, tenang kita berdoa jam 2 subuh tuh. Telepon lagi, saya doa lagi. Terus kata saya jam 8 pagi, saya katakan yuk lekatkan handphone saya mau berdoa. Namanya Tegar. Tegar, hidupmu milik Tuhan. Tegar, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tegar, pergi ke rumah Tuhan sekarang. Jam 9 tepat seperti yang dia ngomong. Dia menghembuskan nafas terakhir. Dia anak abnormal, tapi dia bisa khotbah. Dia ayat firman Tuhan hafal sepatsal demi sepatsal. Bukan panjang usianya, berapa padat kita isi hidup kita. Siapa yang doanya ingin dijawab Tuhan? Saya percaya tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Amin. Tetapi ini persoalannya dimensi mana kita sedang berdiri saat ini. Oh, aku tidak ada masalah dengan keluargaku. How about your city? Dengan kotamu. Kita gak boleh egois begitu. Kita tinggal di sini. Bagaimana dengan bangsa kita? Bagaimana dengan situasi lingkungan kita? Kita harus berdoa minta ampun kepada Tuhan. Di Surabaya, di daerah Kremil. Gerakan saya ini di 350 kota, jadi banyak sekali cerita. Gak apa-apa, daripada khotbah terus saya beri lebih banyak kesaksian. Terlalu banyak khotbah, kita perlu praktekkan firman. Itu di daerah Kremil, itu tempat prostitusi. Anak-anak SD, itu di SD negeri kita latih. Sekolah doa. Lalu mereka mengerti. Akhirnya mereka mengerti bagaimana doa itu bukan bertahan. Doa itu adalah menyerang. Doa itu harus menghasilkan sesuatu. Doa itu harus menghasilkan buah. Doa itu harus menghasilkan perubahan. Doa itu harus bisa mentransformasi masyarakat. Doa itu membuat kita nggak egois lagi. Doa itu akan mengubahkan setiap orang di sekeliling kita. Jadi beberapa anak-anak ini setiap pagi jam 5:30 pagi ada 24 orang berdoa keliling. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, kenapa aku tinggal di daerah begini? Tuhan bebaskan kami dari tekanan-tekanan ini. Karena biasa kalau malam dangdutan apa itu tempat prostitusi kelas bawah gitu. Nah pulang sekolah mau maghrib mereka doa keliling lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, tempat prostitusi itu ditutup.
oleh Ibu Wali Kota. Ada 5 tempat prostitusi yang ditutup. Dan itu kita punya namanya My Home Peduli di situ, My Home Care di situ. Saya pergi ke tempat anak-anak ini karena saya dengar ceritanya luar biasa. Benar Bapak Ibu sekalian. Saya pergi di satu ruko di daerah tempat eks prostitusi di situ. Anak-anak ini sedang melatih apa? Anak-anak dari eks PSK. Ketika saya pergi ke sana mereka berdoa. Tuhan selamatkan Indonesia. Tuhan Yesus selamatkan Indonesia. Waduh, saya terharu. Ampuni Tuhan dosa bangsa kami. Wow. Bapak Ibu sekalian nanti dikasih kertas ya. Di bagian kertas kecil-kecil. Tulis di kertas itu. Kelompok mana yang harus kita ampuni. Karena demikian firman Tuhan kalau kita. Di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang. Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang. Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sudah punya kertasnya? Punya kertasnya? Tolong dibagikannya kertasnya. Nah, mari kita akan berdoa sebentar. Bapak Ibu tulis di kertas itu. Siapa yang pernah menyakiti hati kita? Atau kita pernah membenci seseorang? Tulis di kertas itu, gak usah pakai nama, tulis aja di situ. Aku mohon ampun Tuhan. Aku mungkin pernah berkata cerai, suami istri pernah berkata cerai. Tulis apapun, nanti di situ Anda lipat-lipat, Bapak Ibu lipat-lipat dan taruh kalau ada minta tong sampah di sini. Tong sampah. Kita mau rilis malam hari ini. Tuhan, ini yang aku mau buang. Ini Tuhan dosaku yang mau aku buang di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin juga kita ini pernah kebayang nanti dalam doa Roh Kudus akan mengingatkan kita. Mungkin orang tua kita, engkong, emak kita. We don't know. Kita nggak tahu. Ini pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Kemarin saya di Papua lakukan begini. Waduh, orang berguling-guling. Kenapa? Karena ternyata mereka ini banyak yang pakai jimat-jimat, pakai dukun-dukun. Padahal mereka rajin di gereja, termasuk majelis-majelis gereja. Ya ampun, kata saya. Itu kita mau bakar itu, termasuk jimat-jimatnya kita akan bakar. Nah, saya percaya di sini kita minta kekuatan Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Tolong pemain keyboard saja maju. Kita akan berdoa sebentar, tidak dengan emosi, tetapi kita mau melakukan sesuatu di mata Tuhan. Mungkin aku pernah menyakiti hati anakku. Kita nggak tahu. Anda yang tahu. Dan Roh Kudus akan memberitahukan kepada Anda. Yuk.